Oke, kali ini aku mau cerita aja masalah perkodingan ya. Kita ngoding bertahun-tahun loh, bertahun-tahun tapi kok sekarang malah kalah sama konten kreator. Konten kreator sekarang banyak banget yang sukses ya, uangnya banyak-banyak, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, penghasilan mereka tiap hari ngalir terus. Sementara kita yang ngoding dari awal malah justru susah dapat kerjaan. Iya sih, banyak perusahaan kalau di bidang pemrograman itu mereka carinya yang udah berpengalaman. Selain yang udah berpengalaman, mereka juga cari seorang yang benar-benar bisa menguasai banyak bahasa pemrograman. Ibaratkan full stack, mereka bisa ngapain aja gitu. Tapi kalau kita punya pengalaman yang sedikit, jangan harap bisa diterima di perusahaan. Ketika ngoding saya lebih suka bikin bangun bisnis sendiri dibandingkan kita melamar di perusahaan ya. Nah, ketika saya bangun bisnis sendiri, saya pernah mendapatkan pelanggan dari perusahaan ya, nggak banyak sih kalau yang dari perusahaan instansi lah gitu, bukan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar ya nggak mungkin bakalan mau nerima. Jadi saya ada beberapa perusahaan yang bekerja sama ya, tapi kebanyakan karyawan mereka yang order, bukan perusahaannya, karyawan mereka, tapi tetap saya dibayar. Masalah yang pengen gue ceritain sekarang adalah kok kita yang ngoding bertahun-tahun bisa kalah sama konten kreator. Kok bisa begitu ya? Kalau dilihat di sosmed sih konten kreator pada sukses semua. Mereka punya penghasilan, punya akun yang membuat mereka ini kaya terus menerus. Sementara kita yang udah lama ngoding, untuk mempelajari coding, bahasa pemrograman justru masih susah. Ada yang belum diterima di perusahaan, ada yang susah nyari pelanggan gitu. Kalau menurut saya sih itu fair-fair aja. Kalau konten kreator kan mereka punya audiens mereka sendiri, mereka punya punya pasar mereka sendiri. Jadi produk apapun yang mereka buat tetap laku di pasaran. Sementara kita yang bikin produk ngoding gitu, bikin produk kan, nyediain jasa, belum tentu laku karena kita nggak punya akses ke promosi. Ya jelas kita kalah dong. Kalau saya lihat di LinkedIn, isinya semuanya banyak orang pamer jabatan, pamer, pokoknya pamer kredensial mana yang lebih tinggi lebih baik. Jadi saya minder kalau mau cari kerjaan di LinkedIn, makanya saya cari yang kecil-kecil aja lah, ngambil ikan teri aja. Jadi saya ngambil ikan teri, pengen cari yang nggak masuk gitu, ngambil bawah-bawahannya aja. Tapi beruntung sih bisa bisa dapet lumayan sih, walau gak banyak. Itu juga bisa bikin saya bikin video ginian. Bikin video ginian tuh butuh waktu sebenarnya. Saya bisa cari keuntungan lewat jasa jasa pemrograman gitu. Awalnya saya iklanin di website, lama-lama ada orang yang tertarik ya, di website blog gitu. Di blog itu saya posting jasa dan ada orang yang tertarik terus menghubungi saya dan mereka meminta buatkan program. Awal-awalnya sih susah, kita menjadi tertantang untuk mengerjakan suatu proyek dari pelanggan, tapi lama-lama terbiasa juga. Saya juga punya pengalaman ketika kita mengerjakan proyek dari pelanggan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita sebenarnya. Pelanggan kadang meminta lebih banyak tapi mereka membayar dengan harga yang murah. Itu yang membuat saya merasa nggak nyaman ketika kita berhadapan dengan pelanggan secara langsung, apalagi ketika kita nggak membuat suatu perjanjian dengan pelanggan tersebut. Dia biasanya di tengah-tengah mau ngubah fitur taunya yang diubah banyak banget. Itu yang bikin kita berantem kadang sama pelanggan, tapi hanya itu satu-satunya yang bisa kita lakukan. Kalau di perusahaan kan nggak mungkin. Saya dulu tuh mulainya cuma dari HP doang, bukan dari laptop. Saya bisa beli laptop kayak ginian itu dari coding juga, dari saya mencari pelanggan ikan teri. Ibaratkan kan ada segmen murah, segmen mahal, segmen tinggi kelas perusahaan. Nah, saya ngambil yang terinya aja gitu. Mirip lah sama orang yang kerja di Piper. Kalau kalian tahu Piper itu tempat jual jasa gitu ya. Sama aja sama orang yang kerja di Piper, tapi bedanya di sini kita berbasis kepercayaan. Kalau kita berbasis kepercayaan, kita bikin website,
kayak seorang lagi bikin apa itu namanya, agensi gitu, agensi terus kita bikin, terus kita pajang produk-produk jasa kita tuh apa aja gitu. Jadi nggak bikin portofolio di sosial media, cuma kita bikin website doang, kita bikin website, kita tawarin jasa kita apa aja, dan apa aja yang udah kita lakuin kita tempel di situ sebagai bukti kalau kita itu memang benar-benar bisa mengerjakan project. Nah, kalau saya di sini kan spesialisnya nggak banyak bahasa pemrograman yang dihafal. Saya bisa bahasa pemrograman Node.js, JavaScript bisa, CSS bisa, cuman saya nggak pinter ngedesain. Kemudian saya paling bisa itu PHP. Python bisa sedikit-sedikit, nggak terlalu banyak untuk Python karena dulunya juga belajar bukan Python. Tapi ketika saya ngelihat konten kreator zaman sekarang keren-keren ya pendapatan mereka, bahkan udah bisa beli rumah sendiri, sementara saya baru bisa melengkapi gear yang ada sekarang untuk bikin konten gitu. Karena saya merasa kalau konten itu penting daripada kita membayar iklan. Iklan jauh lebih mahal dan belum tentu juga orang yang mengklik iklan tersebut tertarik sama produk yang kita buat atau jasa yang kita tawarin gitu. Kalau dihitung ya berapa pendapatan saya selama 5 tahun ya dari awal belajar itu, kalau nggak salah seratusan ya, 100 juta. Kecil ya, kecil banget kan, dan semuanya itu habis aja, cuman sedikit yang melekat saya pakai buat dekor, sedikit saya pakai buat beli-beli ganti. Yang pertamanya udah 2 kali beli laptop ya, saya beli laptop satu untuk ngetik, dan yang ini adalah yang kedua yang saya beli, harganya paling mahal menurut saya beli laptop ini. Kan videonya udah saya upload sebelumnya, itu adalah barang termahal yang saya beli. Nah, saya itu pengen bikin konten kayak konten kreator gitu, tapi belum punya banyak dana, jadi kontennya hanya sedikit-sedikit. Ada channel kedua saya yang bikin konten tentang elektro, kalau yang ini pengen saya fokusin ngebahas tentang pemrograman. Kenapa sih bahas pemrograman? Saya nggak mau ketinggalan. Zaman sekarang AI udah ada, anak kecil udah bisa ngoding, jadi saya nggak mau ketinggalan informasi terkait coding. Tujuannya sih cuma satu, bisa nggak channel ini membantu kita untuk mempromosikan jasa, minimal mempromosikan ya, kalau nggak monetisasi juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngumpulin audiens dalam satu platform, kemudian kalau kita ada produk kita bisa promosikan gitu, daripada kita harus capek-capek kesana kesini mempromosikan produk, yang jelas itu sulit banget. Yaitu yang saya lakuin pada era dulu, sampai sekarang masih juga dilakuin. Kalau kita nggak mempromosiin sehari aja viewnya turun, jadi kadang kita nggak dapat uang, kadang kita dapat. Yang paling parahnya kalau kita nggak dapat terus kita nggak dapat uang lagi, masalahnya di situ sih. Sementara kita sendiri punya kebutuhan yang harus kita penuhi setiap hari, kita butuh kuota, kita butuh listrik, kita butuh makan, banyak sih kebutuhannya. Kalau dipikir-pikir penghasilannya itu jauh lebih murah dah yang saya bisa kelola. Itu dikarenakan saya ini berasal dari orang yang awalnya nol banget. Ketika saya ketemu dengan teknologi, saya pengen bikin itu teknologi tapi gak punya dana, jadi saya berusaha untuk menurunkan biaya seminimal mungkin biar bisa bikin itu produk. Tapi ketika kita turunin biaya, otomatis kualitasnya jadi berkurang, walaupun bisa kita bikin ya. Yang saya heran ke sekarang, kok mereka yang bikin konten kreator jauh lebih sukses daripada kita sendiri, padahal berjuangnya sama-sama loh. Saya mulai di 5 tahun yang lalu, bukan 7 tahun yang lalu udah mulai, tapi gak terlalu diseriusin. Kemudian 5 tahun yang lalu, 3 tahun saya belajar coding. 3 tahun ya belajarnya, lama juga itu belajar coding. Nah, 3 tahun itu saya tuh udah paham coding, udah punya pengetahuan dari tahun 2014. Dulu saya ngoprek aplikasi Java, kalau nggak salah memodifikasi aplikasi Symbian gitu. Di tahun 2015 sudah mulai mainin ngeples ponsel Android, tapi masalahnya kita nggak punya sumber daya yang cukup untuk mendukung belajar, jadi bertahap ya. Ketika kita ada uang, kita pilih mana dulu nih, mau pilih makan atau mau pilih buat belajar juga harus ada uang yang dikeluarin.
Saya dulu tuh harus nyewa warnet 3 jam buat bisa bikin website, dan itu juga ketika dibuka dari HP tampilannya malah jelek karena belajarnya itu lama banget. Kita sehari aja kita nggak ingat apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita baru bakalan ingat ketika kita terlibat langsung di dalam sebuah project. Kita pengen nyelesain suatu project itu biar jadi suatu program yang dimana alurnya udah kita tahu. Jadi kita bakalan ingat, oh ini harus pakai teknologi kayak gini, oh ini harus pakai fungsi ini. Jadi kita tahu cara menyelesaikan logika program daripada kalau kita belajar secara mengenal itu repot ya. Sementara konten kreator prosesnya langsung dari awal. Mereka bikin konten terus, audiensnya makin banyak hingga bisnis apapun yang mereka punya mereka promosiin ya pasti laku lah. Beli kaos langsung tempel logo jual ya laku, atau ada branding lain yang ngajak kerja sama ya bisa laku. Kalau kita mulai dari awal dengan budget yang tipis-tipis lama banget suksesnya. Saya aja beli ginian ya dari hasil ngoding juga. Kalau kursinya pakai gini, ini kursi gaming saya udah rusak ya, udah dipakai setahun. Saya belinya tahun 2022 dulu. Ya gitu aja sih basa-basinya, nggak terlalu banyak yang perlu saya bicarain. Paling cuma ngobrolin gini doang karena nggak terlalu banyak pengetahuan yang saya punya. Yang saya punya cuma soal coding ya, PHP, bikin website, WordPress, cuma gitu doang. Tapi ini nggak masuk ya, kita bahasnya cuma coding doang. Kalau ngoding banyak orang udah bisa sih. Kalau saya screen recording terus ngajarin orang ngoding lah, orang lain tinggal pakai AI, ketik prompt langsung jadi. Makanya saya nggak bahas coding. Rata-rata orang sekarang udah bisa ngoding, prompted engineer. Jadi saya bahas kayak gini aja. Kalau kalian suka ya makasih, kalau kalian nggak suka ya skip aja.